terakhir bagi kedua rekan kita, Yeri dan Lydia, yang akan kembali ke pelayanan ke Bogor. Hari ini juga kita akan berdoa bersama. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Baik yang ada di gedung ini, di lantai 1, bahkan yang di rumah, yang di dalam kota Surabaya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, dimanapun juga, sukacita kita tidak berbeda sama dengan kami di tempat ini. Kita mau muji Tuhan karena kita tahu sampai hari ini Tuhan juga pelihara kita. Amin. Biarlah hatinya Allah, biarlah kita selalu ada dalam hatinya Bapa, biarlah kita selalu berada dalam hadirat-Nya. Dengan begitu kita akan belajar bersyukur kepada Tuhan. Hatimu ada bagiku Tuhan. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah kupinta, Engkau sediakan semuanya bagi kami Tuhan. Lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, tidak dapat kami menghitung kebaikan-kebaikan-Mu. Tidak dapat aku menghitung atau mengukur kebaikan-Mu, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau beri. Angkat tanganmu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihi. Kaulah jaminan hidupku, Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, ku
jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau belajar senantiasa bersyukur. Ku bersyukur padamu. Haleluya. Kau Tuhan yang mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih bersyukur padamu. Haleluya. Ku bersyukur padamu. Ucapkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Rasa syukur yang tidak akan pernah berhenti dari hidup kita. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup. Kau jadikan hidup ini. Kau jadikan hidup. Kau jadikan hidup ini. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena Kau Allahku. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhanku. Kaulah jaminan hidupku. Kaulah segalanya bagiku. Haleluya. Haleluya.
bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Doa pembukaan kepada pendeta Jemaat. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berarti. Sungguh beruntungnya hidup kami, Bapa. Sungguh bersyukurnya hidup kami. Betapa Engkau menjadikan hidup kami berarti di hadapan-Mu. Kehidupan kami yang dahulu begitu bobrok. Kehidupan kami yang begitu dipenuhi dengan dosa. Tapi Engkau menjadikan kami berarti bagi-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar, yang terus menerus kami nikmati setiap hari, setiap detik. Maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur bagi-Mu. Ya Tuhan. Tidak ada alasan kami untuk meninggalkan Engkau, Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat waktu, kesempatan. Demi kesempatan Engkau berikan bagi kami untuk dapat memuji-Mu, menyembah-Mu, Bapa. Terimalah ucapan syukur kami, Bapa. Biarlah Engkau memberkati pada kami, awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Roh Allah yang menguasai setiap hidup kami. Seluruh para pelayan Tuhan, Kau pakai Tuhan. Kau menguasai setiap hidup mereka. Biarlah kuasa Allah juga melingkupi kehidupan mereka. Seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di lantai 2 maupun di tempat ini maupun yang di rumah. Bapa juga Engkau mengasihi hidup mereka. Kasih-Mu, sukacita-Mu Tuhan. Dimanapun mereka beribadah, tidak kurang sukacita mereka, tetapi Engkau Allah yang beserta hidup mereka. Gerakkanlah hati mereka untuk menggunakan kesempatan yang Engkau berikan Bapa, memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami tabiskan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Saya sapa sekali lagi kita, shalom. Coba lambaikan tangannya. Masih mau bersukacita bagi Tuhan? Amin. Masih mau merenungkan firman Tuhan? Amin. Ya, jangan merenungkan mantan, pasti sedih ya. Kita mau berglori bagi Tuhan. Setelah pujian ini nanti kami akan menunggu Oma Maria yang dibawakan kesaksian secara Zoom. Jadi kita menyaksikan di sini, petugas akan turun ke bawah. Kita akan mainkan puji ini secara bersambung. Saya undang kita untuk bangkit, untuk berdiri. Bagi yang lelah boleh duduk ya. Tapi yang masih kuat, kita melayani Tuhan dengan sukacita dari Allah. Haleluya.
rajaku. Oh betapa bahagia, tangannya selalu kupegang teguh, melayani rajaku, melayani rajaku, menserahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani rajaku, bahagia melayani rajaku. Oh betapa bahagia, tangannya selalu ku pegang teguh, melayani rajaku, bahagia melayani rajaku. Oh betapa bahagia, ku baktikan harta jiwa ragaku, melayani rajaku, melayani rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani rajaku, melayani rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani rajaku, sukacita damai berkat melayani rajaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Kita akan mendengar kesaksian dari Oma Maria. Selamat pagi, selamat bertemu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 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 dalam nama setiap lama, setiap lama, tapi saya merasa malu, dan kotor-kotor semua di dalam hidupku, di dalam perutku, saya bongkar semua sekarang sudah waktu. Karena pernah ya, karena apa padahal saya di sini mulai masuk nggak pernah sakit. Tapi kena apa kok sakit-sakit, sering kali jatuh ya. Saya ditanya sama Ibu Gembala, Mak Maria kawin berapa kali? Saya nutup-nutupi. Saya kawin 2 kali Bu, sama Bapak Ibu Gembala, saya tanya, bilang gitu. Berarti saya akan menipu ya. Berarti saya masih mempiara dosa di hadapan Tuhan. Kalau sekarang saya tidak nutup-nutupi lagi. Saya sebagai wanita Samaria, suami saya 5 suami saya. Saya ingat itu setiap aku mau saksi di gereja saya malu. Malu saya mau saksi. Tapi puji Tuhan sekarang saya sudah bongkar semua rahasia aku di dalam hadapan Tuhan. Supaya Tuhan tahu dosa-dosaku yang sudah saya simpan di dalam hidup saya. Supaya Tuhan sudah membebaskan saya karena saya kesaksian ini saya bongkar di umum ya, supaya semua tahu ya, kalau saya ini memang manusia yang penuh dosa ya, saya ini manusia yang penuh dosa, supaya sakit saya disembuhkan, supaya segala sakit penyakit dalam hidupku berdedek jatuh supaya dilepaskan Tuhan. Saya bukan manusia yang tawar, tapi aku manusia berharap dan memberi kekuatan saya. Walaupun katanya kalau tawar hati itu kekuatannya cuma kecil, tapi saya tidak besar, saya jadi galau. Terima kasih kesaksian saya itu lama sebenarnya saya nutup-nutupi itu, sudah lama saya nutup-nutupi, tapi sekarang saya sudah bebas, saya sudah bebarkan sama di umum supaya orang-orang tahu dosa saya ya. Saya wanita Samaria memang, saya wanita Samaria, suamiku 5. Aku sering kali kalau itu Bapak Gembala yang ada di rumah Putra itu, dia mengabarkan hingga keselamatan seperti itu, air mataku tidak bisa nangis terus. Cuma sekian ya kesaksianku, sekarang sudah saya berikan, orang-orang tahu semua kalau suamiku 5, saya orang marah.
Samaria ya. Sudah cukup sekian saya bantu doa supaya saya disembuhkan Tuhan, supaya saya tidak berbuat jahat lagi, tidak berbuat dosa lagi. Saya ingin bersih menghadap Tuhan. Ya. Itu saja, sekian kesaksianku. Minta bantu doa ya supaya saya disembuhkan Tuhan ya. Itu saja. Tolong bantu akan doa ke Bapak Kepala Tuhan. Ya. Puji Tuhan ya, bukan sebuah keberanian yang patut kita berikan apresiasi karena memang tidak mudah mengakui kesalahan yang sudah kita lakukan bertahun-tahun. Mungkin kita sudah minta ampun, tetapi untuk menyatakannya di hadapan orang banyak itu tidak mudah ya, karena kita akan tahu banyak akan mata menjas kita. Tapi puji Tuhan, Oma Maria mau lepas, Oma Maria mau merasakan betapa indahnya bersama dengan Tuhan tanpa ada satupun dosa yang ditutup-tutupi ya. Puji Tuhan, biarlah Oma selalu diberikan kekuatan dan sukacita dari Tuhan. Ya. Oh ya, masih ada persembahan pujian dari Oma-Oma. Kita akan menunggu sebentar, mungkin ini untuk mengantarkan kedua hamba Tuhan ini ke Bogor barangkali ya. Jadi Jadi banyak kesaksian. Sudah bebas, darahnya domba Allah. Haleluya. Mike. Nyanyikan pujian Melayani Rajaku, langsung di refrennya. Kedua hambanya ini silakan maju ke depan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kurang semangat, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini saya bersyukur pada Tuhan sekaligus bagaimana ya, rasanya sulit dijelaskan. Hari ini, minggu ini adalah terakhir minggu saya melayani di sini. Begitu betapa bersyukurnya saya melayani di tempat ini bersama Bapak Ibu Gembala, teman-teman saudara di pastori dan sidang jemaat semua di tempat ini. Puji nama Tuhan, pada awal saya datang ke sini, saya disambut dengan baik. Puji nama Tuhan, dan membuat saya merasakan bahwa jemaat Healing Insight itu seperti keluarga saya sendiri. Membuat saya nyaman, dan saya berterima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Gembala, keluarga pastori serta sidang jemaat semua yang sudah membentuk pribadi saya, yang mendidik saya dalam segala hal, baik itu disadari maupun tidak disadari. Dan saya secara pribadi meminta maaf sebesar-besarnya apabila saya ada kesalahan terhadap Bapak Ibu Saudara, ada salah kata, ya termasuk pada Bapak Ibu Gembala, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Iya. Jangan gitu, grogi saya. Puji Tuhan, dan hari ini oleh penyertaan Tuhan selama kurang lebih 1 tahun, saya melayani di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan, dan saya nanti kalau Tuhan izinkan tanggal 6 akan kembali melayani ke Bogor. Mohon doanya dari Bapak Ibu Saudara sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Terima kasih. Selanjutnya rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya.
Saya senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan kalau saya bisa ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, dan juga saya juga bisa menyelesaikan perkuliahan saya di Sekolah Alkitab di Surabaya, semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Banyak yang saya lalui, pencobaan, segala apapun yang saya lalui untuk mengikuti proses belajar mengajar maupun proses pembentukan pribadi saya bisa lalui oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan pada saya. Dan juga saya mengucap syukur juga kepada keluarga pastori yang sudah mendidik saya juga, termasuk ibu bapak gembala yang sudah membentuk saya, menasihati saya, memberi saya motivasi, semangat untuk melayani Tuhan walaupun dalam keadaan yang saya sungguh sangat muda, tetapi mereka selalu memberi saya motivasi, semangat untuk tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya juga meminta senantiasa doa dari jemaat, Bapak Ibu Gembala, untuk saya lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan, lebih serius lagi untuk menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya juga minta maaf banyak kesalahan, kekurangan saya baik di pastori maupun di gereja ini yang saya lakukan, saya minta maaf. Puji nama Tuhan, kami akan mempersembahkan pujian karena semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena baiknya kita. Itu semua karena kemurahan Tuhan kalau kami bisa melayani Tuhan. Kami akan memuji nama Tuhan, bukan karena kebaikan kami. Kau
Puji Tuhan, ya mereka masih muda 19 tahun ya. Dipanggil Tuhan, saya 20 tahun, Bapak 19 tahun, Rain 19 tahun juga ya, kurang lebih. 20 tahun dipanggil Tuhan ya. Tidak mudah saudara, dipanggil Tuhan waktu muda-mudanya kan lagi suka yang banyak hal. Tapi kalau sudah panggilan Tuhan, kita harus tetap mengakhirinya sampai akhir hidup kita ya. Seperti pujiannya akan kita nyanyikan menyambut firman Tuhan. Biarlah kita tetap mengikuti Dia sampai akhir hidup kita atau sampai Tuhan datang kembali. Karena kita tahu bagian kita ada dalam Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, kami mau percaya sepenuhnya kepada-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap, kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Saya undang kita berdiri menyambut firman Tuhan. Haleluya. Bapa yang mengenal kita, sangat mengenal kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Dia tak peduli masa lalumu, tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan dari karya yang indah. Pilih aku
belajar percaya Tuhan. Aku percaya ketika menyerahkan seluruh hidupku kepadamu, Kau akan membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang begitu indah. Haleluya. Kami mau belajar berserah kepada Engkau Tuhan, pada rencana-rencana bagi kami. Karena kami tahu betapa amannya kami di tangan-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti Engkau. Panggilan-Mu bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya pada yang mustahil bagiku. Kuatkanmu, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir Ku ikuti panggilan-Mu. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir. Semuanya, Lydia, Yeremia, ku ikuti panggilan-Mu. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Inilah janji kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Engkau tahu, Engkau mengenal siapa kami, jauh lebih yang kami tahu. Dan hari ini Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Sungguh berterima kasih untuk anugerah-Mu di minggu-minggu di penghujung pada bulan Agustus ini Tuhan. Hati kami bersuka cita masih bisa beribadah dalam keadaan sehat. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang sudah dipersiapkan dan kami naikkan di hadapan-Mu. Terimalah itu sebagai persembahan yang memperkenan hati-Mu. Kesaksian dan pujian yang dinaikkan oleh mbah-mbah dan pengasuh yang ada di lantai 1. Kami syukuri kesaksian dan ucapan terima kasih kepada Tuhan dan sidang jemaat dari kedua hamba Tuhan yang segera ditamatkan, Yeremia dan Lydia. Engkau mendengarnya ya Tuhan, sehingga Engkau menjadikan kami satu tubuh, baik kami akan berpisah maupun yang tetap ada di Sidoarjo, Surabaya, dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kami siap ya Allah untuk merenungkan kebenaran firman-Mu lagi, karena itulah kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Silakan duduk sidang jemaat. Ada pepatah Indonesia yang sangat terkenal sekali, yang juga seringkali kita gunakan, bahwa kasih ibu katanya sepanjang jalan. Bahkan ada juga yang mengamandemen pepatah itu menjadi kasih ibu sepanjang zaman. Entah apapun itu, tapi kalau kita perhatikan
kasih ibu yang sepanjang jalan, yang sepanjang zaman itu ternyata putus juga di tengah jalan. Loh kok bisa Pak Stefan? Kita bisa menyaksikannya hari-hari ini di televisi, bahwa ada seorang ibu melaporkan anaknya supaya masuk penjara. Ada juga seorang ibu karena kesulitan ekonomi, akhirnya kasih ibu yang katanya sepanjang jalan tadi, akhirnya putus di tengah jalan. Lalu dia menjual anaknya, bayinya. Atau kalau anaknya sudah besar, anaknya itu dijual non sewu menjadi kepada dijual kepada hidung-hidung belang katanya. Berbelang-belang hidungnya. Nah, jadi saya perhatikan kasih ibu sepanjang zaman, kasih ibu sepanjang masa, ini ternyata terbatas juga. Ternyata dihentikan oleh kesulitan hubungan ibu dan anak. Ternyata kasih ibu yang katanya sepanjang zaman itu dihentikan juga oleh kebutuhan uang dan lain sebagainya. Tetapi ada satu kasih yang sungguh tak terbatas. Ada satu kasih yang tidak bisa diukur oleh apapun. Ada satu kasih yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. No one can stop his love. Tidak ada yang bisa menghentikan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Mari kita membaca di dalam Kisah Para Rasul yang kita tekuni pasal yang ke-11. No one can stop his love. Tidak ada seorang pun, tidak ada suatu apapun yang bisa menghentikan kasih Yesus. Karena kasih Yesus bukan hanya sepanjang jalan Sedati, Sidoarjo, Surabaya, tetapi juga sepanjang masa. Amin saudara. Ya, pasal 11 ayat yang ke-19 mulai akan kita baca sampai kita lompat-lompat bila perlu nanti. Kita baca bergantian saja ayat 19, saya baca. Jemaat membaca ayat 20 dan seterusnya. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul setelah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Silakan. Haleluya. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ayat 25 saya baca, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Ayat 28 jemaat 2, iya. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Amin untuk firman Allah. Kasih Allah, kasih Kristus yang telah diterima oleh jemaat mula-mula itu tidak bisa dihentikan. Tidak bisa di-stop. Kasih Allah yang memenuhi hati para rasul-rasul dan jemaat mula-mula itu terus bergerak. Tidak bisa dihentikan. Kenapa bisa seperti ini? Saya katakan pada ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21, bahkan kesulitan pun menumbuhkan kasih itu. Tidak ada yang bisa menghentikan. Bahkan kesulitan pun, kita membaca ayat 19 sampai 21, kesulitan pun menumbuhkan kasih itu. Biasanya yang namanya kasih, kalau lagi senang-senang, lagi enak-enak, ya tumbuhlah kasihnya, bersemi. Istilah kita, bersemilah cinta kita di bawah pohon.
Pohon apa? Nih, semua beda-beda pengalamannya ya. Ada yang beringin, ada yang enggak mungkin ada di bawah pohon korma di Indonesia, enggak ada. Itu di Arab. Kesulitan pun tidak bisa menghentikannya, bahkan kesulitan pun menumbuhkannya. Nah, saudara perhatikan, pada ayat yang ke-19 dikatakan, karena penganiayaan, saya kaget sekali. Yang membuat Injil tersebar pada waktu itu disebutkan jelas ayat 19. Ya, ayat 19, karena penganiayaan yang terjadi. Saudara perhatikan ayat 19 itu. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar. Karena apa? Alasan tersebarnya Injil itu karena penganiayaan. Karena Stefanus mati. Coba bayangkan. Kematian justru menghasilkan pertumbuhan. Kematian justru menghasilkan kehidupan. Sungguh jujur saya katakan saya kaget loh. Saya baca ulang-ulang sebentar dulu. Tersebarnya Injil pada waktu itu, ada kata karena. Karena itu jelas-jelas alasan bertumbuhnya gereja waktu itu. Justru karena penganiayaan. Justru karena penderitaan. Karena kematian Stefanus. Pasal yang ke-7 Stefanus mati di rajam batu. Kemudian pasal yang ke-9 Paulus datang. Kemudian pasal yang ke-11 ini menjelaskan bahwa ternyata Dr. Lukas mencatat dengan jelas. Karena kematian Stefanus. Karena kematian seorang hamba Tuhan membuat ribuan gereja Tuhan menjadi bangkit. Membuat jutaan bahkan miliaran. Sampai pada hari ini gereja bertumbuh, gereja berpengharapan. Ini saya temukan di dalam Alkitab saudara, penyebaran Injil terjadi karena kasih Tuhan yang mendorong mereka. Sehingga kesulitan, sehingga penganiayaan tidak bisa menghentikan mereka. Saya tunjukkan sedikit map peta yang tadi kita sudah baca dari Venesia, ya. Dari Venesia langsung terus bergerak ke Antioquia, lalu bergerak ke Siprus. Itu tidak sembarangan saudara. Saya boleh keluar dari tahta ini. Nggak masalah kameranya. Nah saudara perhatikan. Itu penyebaran gereja mula-mula. Itu dahsyat. Dahsyat sekali. Karena apa? Dari Yerusalem. Ya, dari Yerusalem. Seperti yang dinubuatkan oleh Yesus, kamu harus jadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 yang kita baca ayat 19-20. Mereka sudah masuk sampai Venesia, Phoenicia, Syria, sampai Antioquia, bahkan sampai ke Siprus. Ajaib sekali. Antar benua, antar negara terjadi karena penganiayaan. Terjadi karena penderitaan yang dialami oleh murid-murid. Ini membuat saya harus berpikir ulang. Ini membuat saya ingin mengatakan kepada sidang jemaat, mari kita coba berpikir ulang. Tentang apa? Tentang definisi penderitaan. Mari kita berpikir ulang lewat firman Allah ini, berpikir ulang para hamba-hamba Tuhan. Calon hamba-hamba Tuhan yang ingin mendirikan gereja, yang ingin menggembalakan, melayani jemaat. Berpikir ulang tentang definisi penderitaan. Suami istri, anak-anak muda yang mengalami kesulitan penderitaan. Saya ajak kita bersama-sama, ayo redefinition. Membuat definisi ulang tentang kesulitan dan penderitaan hidup. Apa Pak Stephen definisi kita selama ini emang? Saya tidak perlu ungkapkan secara gamblang begitu, kalian sudah mengerti maksud saya. Definisi penderitaan yang kita alami saudara apa? Apa definisi penderitaan bagi saudara? Orang Batak bilang, matilah kita, matilah kau. Mentok ini. Apalagi saudara? Wis, sampai di sinilah hubungan kita. Apalagi saudara, kalau sudah penderitaan, wis gak iso maneh iki. Apalagi
Harus pasrah itu beda dengan menyerah ya. Iya. Berserah, pasrah. Menyerah. Apa kalau anak-anak sekolah yang belajar kalau sudah menghadapi kesulitan apa? Wes, Kak, wes. Paling sering itu anak-anak muda, wes. Apa? Papano, wes. Babami, kata orang Batak. Biar ini wes. Iya tuh. Saudara, bukan kata-kata motivasi, bukan kata-kata filosofi yang ingin saya sampaikan. Saya ingin mendorong iman kita sidang jemaat. No one can stop his love. Tidak ada yang bisa menghentikan kasih Tuhan. Bahkan kesulitan pun di Alkitab ini mengatakan justru satu peluang, justru satu terobosan bagi sidang jemaat untuk menumbuhkan iman mereka. Saya tidak tahu apa pergumulan kita. Saya tahu sedikit banyak pergumulan saya. Tetapi oleh firman Allah ini saya ingin mengatakan, saya buat sekarang definisi penderitaan dan kesulitan bagi orang percaya loh ya. Bukan karena dosa. Bagi orang percaya, kalau saya hadapi kesulitan, kalau saya hadapi sebuah tantangan, kalau saya hadapi penderitaan, ada maksud Tuhan. Amin saudara. Ada maksud Tuhan yang pasti akan terjadi one step level up. Amin saudara, akan terjadi satu peningkatan apapun itu. Entah rohani kah, entah berkat Tuhan kah, entah keuangan kah, entahkah cintamu dengan suami atau istrimu. Itu level up. Amin saudara. Iya. Ayo kita redefinisi. Anak-anak sekolah sebenarnya sangat mengerti itu. Begitu mereka diuji dalam UTS atau UAS, level up. Amin. Naik satu tingkat, pasti itu. Begitu lulus dari UAS-nya naik dia otomatis. Tidak perlu minta-minta naikkan aku. Malah diturunkan. Tapi begitu kamu lewat tes, lewat ujian, lewat kesulitan-kesulitan itu, maka engkau akan step up. Levelnya naik. Engkau akan meningkat. Saya memperhatikan keajaiban yang terjadi pada gereja mula-mula. Ini luar biasa. Hati saya sungguh memuji Tuhan. Karena apa? Karena ternyata penyebaran pada gereja mula-mula itu karena penderitaan. Karena kesulitan. Dan saya melihatnya terjadi di gereja kita yang sederhana, yang kecil ini. Amin saudara. Saya melihat itu. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh saudara, dengan adanya COVID-19 ini, kita mendapat banyak hikmat. Amin. Banyak hikmat. Banyak hikmat. Dari sisi audio, visual, dari sisi keteguhan. Di sini ternyata saya baru lihat di filter, jemaat yang sungguh-sungguh itu yang masuk surga itu kelihatan. Bah, emang ada Pak yang gak masuk surga? Hampir ada. Kalau selama ini kan bisa tanda petik ya, bisa kamuflase, bisa ya. Oh karena ketemu Bapak Gembala, oh datanglah kebaktian. Di sini teruji benar. Saya melihatnya. Dan saya sukacitanya jemaat di Sidoarjo ini bukannya malah makin merosot, tapi makin pengen sampai mesan kursi itu loh. Supaya dapat kursi gitu. Sehingga para pelayan-pelayan Tuhan yang dapat kursi tempel di belakang. Itu yang merah-merah itu kan kursi tempel. Kalau di bemo itu. Loh ya benar. Saya sangat memuji Tuhan. Ada oma-oma yang sudah kutunggu 7 tahun 50 hari. Sukacita dia sekarang beribadah kepada Tuhan. Ada banyak anak-anak muda yang sudah kutunggu 3 tahun 25 jam. Itu sukacita lagi beribadah. Saya baru mengerti. Tuhan, untung aku tetap mau melayani. Coba kalau aku juga nggak mau melayani. Ya sudahlah, yang tadi istilah tadi. Kesulitan apa? Babano. Wes, ini terakhir. Ya wes, banting setirai nek ngono. Wah, saudara perhatikan baik-baik. Ayo belajar dong. Ya, 2 hamba Tuhan tadi yang bersaksi itu, jangan dikira sudah tamat.
kesulitan di pastori, masih akan ketemu. Tadi di perjalanan saya gunakan lagi rumah kedua saya itu untuk menasihati Lydia karena Yeri sudah menaiki kendaraan yang lain. Saya ingatkan, Lydia. Loh iya saya kan, kami jemaat Healing Insight mengasihi kamu. Tapi ingat, kasih yang kami miliki terhadap kamu tidak boleh menghentikan panggilanmu. Itu ku bilang. Sudah lupa kan? Oh belum. Iya, kasih yang kami miliki untuk kamu, yang kami inginkan kamu melayani di Surabaya, itu tidak boleh menghentikan panggilan. Masih akan ketemu kesulitan yang lain. Orang yang naik kelas ada ketemu kesulitan yang lain. Temannya siapa, dengan siapa, pelajarannya bagaimana, gurunya lain lagi. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi kita perhatikan bagi anak-anak Tuhan, itu membuat iman kita justru semakin berkembang. Saya sedih saudara. Izinkan saya sedikit curhat walaupun jemaat mungkin tidak terlalu mengerti. Tapi izinkan mimbar ini saya gunakan untuk menyampaikan isi hati saya sebagai hamba Tuhan. Jangan sampai ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa pertumbuhan gereja terjadi hari-hari ini kita bersyukur karena perpecahan. Wah, kaget dong saya kalau begitu. Buktinya dengan kita pecah-pecah. Pendeta sini 2 tadinya menyatu pecah. Itu bukti perkembangan dari gereja. Saudara, saya tidak menemukan di dalam Alkitab. Saya tidak ketemu di dalam Alkitab bahwa perpecahan yang membuat pertumbuhan gereja pada waktu itu. Apa Pak Stefan yang membuat? Driven by love. Digerakkan oleh cinta Yesus. Digerakkan oleh kasih Yesus. Ini yang seharusnya kita perhatikan. Barnabas nanti bisa bertemu dengan Saulus. Saulus bisa join kerjasama dengan Petrus. Bukan perpecahan ketika Paulus pergi ke Yunani, Petrus pergi ke Yahudi. Bukan perpecahan, tetapi multiplikasi dan dimensi dari karunia. Perbedaan-perbedaan karunia memang berbeda tangan kanan dengan tangan kiri. Tapi bukan perpecahan. Izinkan saya mendorong kita para hamba-hamba Tuhan yang mendengar rekaman ini nanti di YouTube. Tidak ada di Alkitab perpecahan menimbulkan pertumbuhan gereja. Yang ada adalah penderitaan. Kasih Kristus yang mendorong agar Lydia dan Yeri tidak bisa berhenti. Tidak bisa dihentikan oleh kesulitan. Tidak bisa dihentikan oleh penderitaan. Tetapi kasih Tuhan akan terus mendorong untuk kalian berhasil dalam melayani Tuhan. Amin. Untuk kita sidang jemaat berhasil sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saya sungguh memuji Tuhan. Kesaksian Oma Maria tadi. Saya ingin bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Yesus dalam keadaan yang selesai dengan dosa-dosa. Tuhan menginginkan sampai garis akhir, sampai finish. Kasih Yesus sepanjang masa itu benar-benar terjadi, saudara. Benar-benar terjadi. Saya akan ketemu dengan Yeri, dengan Lydia nanti entah berapa puluh tahun lagi. Bisa saja waktu itu saya sudah pakai tongkat dan saya hanya melihat siaran TV CNBC Bogor. Teng 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 teng, siraman rohani. Pastor Yeremia Anugrah. Langsung saya, Mami, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Lihat anak buahnya dipakai tuh Tuhan. Tapi bagaimana kalau di berita kriminal tiba-tiba? Ceng 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 ceng, berita kriminal telah ditangkap. Coba saudara mengerti perasaan saya. Orang tua yang sudah bongkok ini akan kembali dengan hati yang susah menghadap Tuhan. Itu perhatikan, benar loh saya sedang ngomong ini. Entah 1 tahun, entah berapa bulan kita pernah terlibat. Tapi saya dengan istri menganggap siapapun anak-anak muda yang terlibat dengan hidup kami tidak bisa lepas dari mereka. Kami tidak mungkin bisa melepaskan doa-doa kami. Itu sebabnya jangan di-remove dari grup pastori dan Healing Insight. Ya, amin ya. Tidak boleh di-remove itu orang-orang hebat ini.
Nanti kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian. Amin. Lewat penderitaan mereka bertumbuh. Penderitaan tidak bisa menghentikan kasih Tuhan. Kesulitan tidak bisa menghentikan melayani Tuhan. Penganiayaan tidak bisa menghentikan pertumbuhan gereja. Ini loh. Jarak dan waktu, Siprus, Antioquia, Fenisia tidak bisa menghentikan. Jarak tidak bisa menghentikan, waktu tidak bisa menghentikan, kesulitan-kesulitan. One can stop, no one can stop his love. Tidak ada yang bisa menghentikan. Amin saudara. Agak mirip tapi tidak mirip. Ketika orang berpacaran, benar-benar. Ketika aku akan berjanji datang sayang. Lagi badai tidak ada apa-apanya. Nggak usah datang sayang, lagi hujan. Oh hujan, kecil. Itu kalau ada cinta. Tapi nggak ada hujan, nggak ada badai. Kalau nggak cinta, muak kali aku lihat wajah kau. Betul nggak? Iya. Kalau ada sayurku kurang asam, aku mau makan di hadapanmu karena kamu asam. Jadi ku makan sayur jadi ada asamnya. Tapi kalau ada cinta, saya kira tidak ada yang bisa menghentikan. Kok Bapak tahu? Saya pernah punya pengalaman. Saya ngapel setiap malam minggu itu saudara di atas jam 10 malam. Karena apa? Jam 9 sampai jam 10 saya masih mengapel gereja. Jadi malam mingguku, bolehnya sayang? Oh boleh. Tapi ngomong dulu sama Bapak Gembala, mau buka enggak gereja? Dia yang bukain malah. Karena kamu kan orang baik. Nah, datang saya jam 10. Jam 12 malam baru pulang. Jadi 2 jam saja pacarannya. Ngomongin apa? Mazmur 120. Kesulitan tidak bisa menghentikan. Dari sisi sidang jemaat dia punya kasih Kristus yang luar biasa. Tapi jangan lupa ayat yang ke-21. Ini juga penting. Ayat 21, mari kita baca sama-sama. Yeremia dan Lydia tolong baca keras. Ayat yang ke-21. 1, 2, ya. Stop. Dan tangan Tuhan menyertai mereka. Ini jangan dilupakan. Kata merekanya coba ganti menjadi saya. 2 orang ini dulu, baru nanti jemaat. 1, 2, ya. Dan tangan Tuhan menyertai Lydia. Dan tangan Tuhan menyertai Yeremia. Amin saudara. Mari jemaat baca ini untuk kita. Dan tangan Tuhan menyertai saya. Saya di tengah-tengah kesulitan ini. 1, 2, ya. Haleluya. Dan tangan Tuhan menyertai pendeta Stephen Manurung. Itu saya aminkan. Ini yang paling penting. Ini yang saya sebut dengan cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Dari sisi jemaat mencintai Tuhan dengan kesulitan apapun. Dari sisi Tuhan, Immanuel, aku menyertai. Pak Stephen mengapa pakai kata tangan Tuhan? Biasanya di Alkitab disebut kuasa Tuhan menyertai mereka. Apalagi mata Tuhan menyertai mereka. Mengapa kali ini Dr. Lukas oleh Roh Kudus menulisnya tangan Tuhan menyertai mereka? Apa yang saudara pahami dengan tangan? Penyertaan yang komplit. Ya di sana penyertaannya dia menuntun. Ya di sana perlindungannya tangannya melindungi. Ya di sana tangannya memberkati. Ya di sana tangannya mengayomi. Ini penting saudara. Untuk sidang jemaat yang tersebar sampai ke Siprus, Fenisia, Antioquia. Yang membuat mereka berhasil. Tangan Tuhan. Amin saudara. Penyertaan Tuhan. Jangan lupa. Itu sebabnya kita harus berdoa. Nanti anak muda 2 orang ini saya harus doakan. Tangan Tuhan yang menyertai mereka. Tangan Tuhan yang menyertai kita. Dimanapun kita berada. Anak-anak muda perhatikan baik-baik. Ilmumu ada, bagus. Tapi sedikit saja dimiringin sarafmu. Jadi lucu. 2 tambah 2 bisa jadi 6. Baca ya, baca ya. Baca. Contohnya, ada gambar jalan. ROAD, road.
R, apa ini R? O, A, D, baca. Jalan. Itu kalau sarafmu sudah miring sedikit. Loh iya. Betul loh. Apalagi bahasa Inggrisnya. Spoon, sepatu. Spoon, sepatu. Sendok. S-P-O-O-N. Apa? Sendok. Bisa. Kamu pintar, yuk bagus, puji Tuhan. Tapi jangan lupa keberhasilanmu itu karena Tuhan. Itu sebabnya tidak ada kesombongan. Saya bersuka cita karena apa? Bukan rasul-rasul yang membuat gereja mula-mula bertumbuh. Saya masuk pada poin yang kedua. Keajaiban dihasilkan oleh karena kasih Tuhan. Hati saya benar-benar kaget dan terkejut. Saya catat di flyer yang di banner yang saya kirim pada hari Jumat atau hari Sabtu di-share oleh multimedia. Di situ saya catat dengan jelas. Ajaib karena pertumbuhan gereja tersebar bukan karena rasul-rasul. Coba perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-19 itu, baca sekali lagi. Supaya jangan sombong. Jangan mengira, oh karena pendeta itu sakti, karena pendeta itu hebat. No. Rendah hati kamu hamba Tuhan, rendah hati. Siapa yang bikin gereja mula-mula tersebar waktu itu? Kasih Tuhan, sidang jemaat, dan tangan Tuhan. Rasul-rasul masih tidur, jangan tidur. Tinggal di Yerusalem. Sambil kita baca, tolong petanya ditampilkan. Sambil dibaca ayat 19, 1, 2, ya. Ya, stop, perhatikan. Saudara, ini Yerusalem. Nanti pada ayat selanjutnya, orang Yerusalem baru mengutus Barnabas ke Siprus untuk mencari ke Antioquia, untuk bertemu dengan Paulus dan sidang jemaat. Perhatikan, rasul-rasul itu masih ada di Yerusalem. Karena yang ada dalam pikiran mereka adalah Yerusalem adalah surga pada waktu itu. Mereka masih ada di sini, tapi begitu terjadi penganiayaan, jemaat terpencar-pencar kemana-mana. Rasul-rasul masih di sini. Baru nanti setelah rasul-rasul mendengar bahwa di Antioquia, di Siprus ada gereja Tuhan, baru diutuslah pendeta dari Yerusalem. Maksudnya apa, saudara? Hati saya benar-benar terbeban ingin bicara ini kepada saudara sidang jemaat. Jemaat jadi inspirasi bagi pendeta. Amin. Saya ulangi. Jangan dibalik-balik. Jangan selalu pendetanya itu yang diagung-agungkan, yang dimulia-muliakan. Stop itu, stop. Gereja mula-mula mengatakan, jemaat jadi inspirasi bagi para pendeta. Amin, saudara. Saudara adalah inspirasi bagi saya. Amin, saudara. Sidang jemaat harus jadi inspirasi untuk mengembangkan gereja ini. Yang pertama membuat gereja tersebar itu bukan para rasul, tetapi jemaat yang berpencar karena penganiayaan itu tadi. Berpencar kemana-mana. Bertumbuhlah gereja di sana sini. Bertumbuh. Rasul-rasul di Yerusalem mendengar. Maka dia bilanglah pada ayat yang kita baca tadi. Dikirimlah Barnabas. Saudara perhatikan. Dikirimlah Barnabas untuk melihat. Baru dia bilang, Oh, hati saya sukacita sekali, saudara. Saya sangat rindu kalau ada sidang jemaat. Pak Stephen, di sana saya ada pos. Kita bikin doa di sana, baru kita utus hamba Tuhan. Amin, saudara. Harus begitu. Bapak ini ngomong kayak gitu, kayak gereja besar aja. Nggak nunggu gereja besar. Saya menunggu, saudara. Pak, di sana ada tanah saya, tapi masih di desa-desa, di dusun-dusun, Pak. Silakan dipakai, Pak. Saya kirim hamba Tuhan ke situ. Jemaat adalah inspirasi. Ini saya temukan di Alkitab. Jemaat adalah inspirasi bagi hamba Tuhan untuk mengembangkan pelayanannya. Kalau yang selama ini selalu bertumpu kan kepada pendeta. Pendeta. Lalu si pendeta pun jadi bangga kalau berhasil. No way. Yang benar saya perhatikan di dalam Alkitab adalah
Di Antiokhia lah, bukan di Yerusalem. Di Antiokhia lah pertama-tama Kristen disebut. Ayat 26. Saudara tidak percaya? Baca ayat 26. Bukan Yerusalem, tapi Antiokhia. Mari kita baca. Kita baca ayat yang ke-26. 1, 2, ya. 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 Kristen. Saudara perhatikan. Bukan di Yerusalem tempatnya Yesus melayani selama ini. Tempat Yesus disalib disebut Kristen. Bukan. Di Antiokhia. Kita harus buka mata. Kita harus buka mata. Apa maksudnya Tuhan di sini? Supaya jangan semuanya harus Yerusalem. Supaya jangan semuanya harus pendeta, harus rasul. Tidak. Tuhan bisa pakai siapapun karena apa? Keajaiban bisa ditimbulkan karena kasih Tuhan. Dan saya akan akhiri khotbah saya agak persingkat. Ayat yang ke-28 sampai ayat 29. Kasih Tuhan ini menimbulkan keajaiban yang luar biasa bagi jemaat yang ada di Antiokhia dan di seluruh dunia pada waktu itu. Ayat 28, apa yang terjadi? 1, 2, ya. Ya, terus? Terus? Terima kasih. Saudara perhatikan, saya sederhanakan kalimatnya. Ada hamba Tuhan, Nabi, datang bernubuat begini. Saudara-saudara akan terjadi kelaparan panjang. Di mana? Di mana? Loh, di seluruh dunia. Antiokhia termasuk enggak? Termasuk dunia lah Antiokhia. Di seluruh dunia akan terjadi kelaparan, termasuk di kerajaan Claudius, pemerintahan Claudius, Kaisar Claudius waktu itu. Antiokhia juga termasuk. Tapi apa yang dilakukan jemaat di Antiokhia? Oh, kita harus menabung karena sudah ada nubuatan bahwa akan terjadi kelaparan. Kita harus deposito harta kita banyak-banyak. Enggak. Agak beda kasusnya dengan Yusuf. Ketika dia menafsirkan mimpi Firaun, 7 tahun kelaparan, ditumpuk. Itu beda kasusnya. Kali ini gereja mula-mula tidak melakukan itu. Yang mereka lakukan apa? Karena kasih Tuhan yang melimpah di dalam hati mereka. Bahkan jemaat itu bisa berbuah meskipun tidak musimnya. Musimnya adalah kelaparan. Musimnya adalah kesulitan. Tapi jemaat bisa berbuah. Amin saudara. Jangan menunggu harus kita kaya raya dulu baru bisa berbuah. Enak toh memang. Kalau lagi buah mangga, musim buah mangga, enak metik buah mangga? Enak manis. Tapi enak mana? Kalau nggak lagi musim mangga, kita kepengen toh makan mangga. Lihat mangga, ketemu buah mangga. Bukan musimnya. Enak mana? Ketika waktu musim mangga, makan mangga. Atau ketika tidak musim mangga, makan mangga. Oh iya dong. Pengen banget nih, ya toh? Kalau pas lagi musim, saya udah perhatikan istri saya, lagi musim mangga, 1 kali beli. Setelah itu, sudah enggak. Apa saudara? Bosan, di mana-mana mangga. Di sini mangga, di sana mangga, di mana-mana ada mangga. Nah, bosan kali. Betul kan? Tapi kalau enggak musim mangga, kita pengen makan mangga, ketemu mangga di pohon mangga. Apa yang kita lakukan? Haleluya, 15 kali. Ini yang membanggakan Tuhan. Ini yang begitu menarik. Ini yang membuat hati Tuhan senang sekali. Tidak musimnya untuk berkorban. Tetapi jemaat di Antiokhia pun tetap berkorban. Jelas-jelas ada nubuatan. Kelaparan loh. Kesulitan loh. Mereka malah apa? Ayo kita simpan, kita tabung uang. Untuk menolong, saya nggak bisa bayangkan. Disinilah letaknya saudara bahwa kasih Tuhan itu beyond description, di luar, jauh dari yang standar, melampaui dari yang biasa-biasa.
Nah, perhatikan, kasih Tuhan itu membuat kita lebih dari yang biasa-biasa. Kalau jadi hamba Tuhan, jangan biasa-biasa Yeremia. Jangan biasa-biasa Lydia, amin ya. Kamu lihat ada hamba Tuhan di sana malas-malas, kamu jangan. Bukan musimnya. Tapi tetap harus berbuah, amin. Musimnya hamba-hamba Tuhan, contohnya Yeri, musimnya hamba Tuhan, nanti contohnya ada musim istrinya berapa gitu. Jangan ikut-ikutan. Jangan bilang mumpung lagi musim. Bah, ini yang sering kali. Iya kan? Lagi musimnya bohong ini Pak. Musimnya sepeda, beli sepeda. Kalau orang lagi banyak pakai sepeda, jangan pakai sepeda. Pakai perahu. Itu saudara. Kalau lagi musim cabai, jangan ikut-ikut tanam cabai. Nanti murah. Betul, betul ya. Musimnya harusnya berhenti, tidak usah berkorban karena kita pun akan butuh. Tapi saya melihat, karena kasih Tuhan, bahkan bukan musimnya pun mereka bisa berbuah. Amin saudara. No one can stop his love. Bahkan kesulitan pun menumbuhkannya. Bahkan keajaiban pun muncul karena kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Oh Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang mendorong kami untuk terus melayani Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan sekalipun bahkan kami terus bertumbuh. Karena ada keajaiban-keajaiban Engkau kerjakan di dalamnya. Oh kami bersyukur ya Allah. 2 hamba Tuhan akan kami utus hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Ada banyak sidang jemaat-Mu yang butuh kekuatan siang ini. Bapa, oh terima kasih Tuhan. Engkau mengenal kami. Kami tidak kuat kesulitan. Engkau tahu itu Tuhan. Kami sering putus asa jika ada dalam penderitaan. Engkau tahu cerita kami Tuhan. Tapi siang ini kami bersyukur kasih-Mu di luar dugaan kami. Oh, terima kasih. Engkau tetap memilihku. Terima kasih Tuhan. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil. tiada yang mustahil. Aminkan. Pada panggilan Tuhan, rencana-Mu yang itu kami ikuti. Haleluya. Panggilan-Mu, katakan setialah. Oh haleluya. Sampai akhir hidupku. Katakan dengan baik, Bapa Engkau mengenal. Bapa Engkau mengerti hidupku. Oh kami datang. Bapa Engkau. Katakan khususnya Yeremia, Lydia. Katakan. Ada banyak yang saya tidak tahu tentang kalian berdua. Tapi Dia tahu semuanya. Kelemahanmu, kekuatanmu, cerita hidupmu Dia tahu. Dan isi hatiku, tak peduli engkau baik Tuhan.
Mari kita berdiri bersama. Tiada yang mustahil bagimu. Oh haleluya. Kuatkan Dasar kami berharap. dasarku Ini kami Tuhan. berdiri aku Kami bawa keluarga kami. Kami bawa hidup kami. pada Engkau mengasihi jemaat-Mu Tuhan. bagiku. Ku ikuti mau-Mu Tuhan. Amin. Panggilan Katakan setialah walaupun ada dan kesulitan. setia Haleluya. sampai akhir Kini aku percaya. Mari dua hamba Tuhan maju ke depan. Dua hamba Tuhan maju ke depan. Berlututlah di hadapan Tuhan. Engkau datang sekarang. Kepada Tuhan kalian datang jadi hamba Tuhan. Oh Tuhan, saya tidak punya apa-apa kecuali kasih Yesus Kristus. Tuhan, Engkau lihat Tuhan anak muda ini menyerahkan hidupnya untuk Engkau diutus melayani di kota Bogor. Oh Allahku, terima kasih. Mari pendeta pembantu dan istri saya yang lain. Doakan. Angkat tangan kalian jemaat. Angkat tangan kalian untuk mendoakan hamba Tuhan. Oh Bapakku yang baik di dalam surga, hamba serahkan Yeremia ke dalam tangan-Mu. Dia hamba-Mu Tuhan. Dia kepunyaanmu. Tangan Tuhan menyertai engkau hamba Tuhan. Tangan Tuhan menyertai engkau dan berhasillah karena dia. Ya Allahku, Lydia Serafim, kepada dia engkau kuserahkan. Engkau milik Tuhan. Penyertaan tangan Tuhan yang membuat engkau berhasil jadi hamba Tuhan. Akan ada banyak orang diberkati karena pelayanan. Banyak jiwa dimenangkan karena engkau. Penuhilah panggilannya. Dia tidak pernah mengecewakan. Penuhilah panggilannya. Terima kasih, silakan kembali. Terima kasih. Mari kita nyanyikan refrennya. Kita angkat tangan bersama-sama untuk sidang jemaat. Saya mau berdoa. Ku percaya tiada yang mustahil Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Katakan jemaat yang di rumah, yang di lantai 1. Dasarku berharap. Kini aku berserah. Haleluya. Hamba berdoa untuk jemaat yang menghadapi kesulitan-sulitan hidup dalam pernikahan, pekerjaan, masa muda, remaja mereka. Dalam nama Yesus Kristus akan ada pemulihan, akan ada kemenangan, peningkatan rohani, jasmani Tuhan siapkan untuk engkau. Haleluya. Mari datang kepada Dia. Bawa hidupmu, tangannya, penyertaannya sempurna. Haleluya. Kami angkat, kami datang Tuhan. Glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Bagimulah segala puja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami aminkan firman-Mu. Bertumbuhlah dan berbuah, menghasilkan keajaiban dalam hidup kami. Jemaat-Mu akan terus menjadi inspirasi bagi kami hamba-Mu melayani Engkau. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Tuhan yang pastinya ya saya aminkan juga akan membuat kita lebih setia kepada Tuhan
kita diberikan lagi kekuatan baru hari ini, bahwa apapun yang kita alami akan membuat kita lebih baik ke depannya, menjadi orang lebih tangguh di hadapan Tuhan. Kita akan diberi kesempatan beri persembahan bagi Tuhan, pelayan persembahan mempersiapkan diri. Kita akan nyanyi pujian bahagia melayani Tuhanku, langsung melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku, bahagia melayani Rajaku. Oh betapa bahagia, ada damai dan sentosa bagiku, melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku. Kita berdoa untuk persembahan. Bapak, terima kasih jika pada hari ini Tuhan, kami masih bisa mengembalikan milik Tuhan yang Kau berikan bagi kami melalui persembahan pagi hari ini. Tuhan, kami tahu segala sesuatu yang kami terima itu berasal dari Engkau, dan layaklah kami mengembalikan kepada Engkau. Kami juga tahu Engkau Allah yang akan mencukupkan seluruh sidang jemaat-Mu dengan kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, kami memberi persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini akan ada ibadah doa. Nanti akan saya umumkan segera apakah karena hari Selasa ada penamatan wisuda Salim angkatan yang ketiga. Jadi mungkin ada pergeseran jadi hari Rabu. Nanti akan saya umumkan di grup apakah hari Rabu atau hari Selasa ya. Kemudian hari Minggu tetap ibadah seperti ini jam 8 di tempat ini dan juga secara Zoom, dan akan diupload kemudian di YouTube jam 1 sudah bisa ditonton kembali ya. Itu pengumuman kita, dan pada hari ini juga saya mewakili dari seluruh sidang jemaat Healing Insight mengucapkan terima kasih untuk Tuhan karena diberi kesempatan lagi untuk mendidik dua orang hamba Tuhan yang dikirim dari Salem angkatan ketiga, itu saudara Yeri dan Lydia ya. Ini anak-anak yang ke berapa ini sudah? 40 kayaknya, 40 sudah. Karena dia yang 38, ya 40, benar. Jadi anak 39, 40. Ya, udah 40 anak yang keluar dari rumah kami. Ini Gun juga termasuk dalamnya, Elpri juga termasuk dalamnya. Ya, jadi ini bagi kami memang itu sebuah tanggung jawab ya. Apapun yang terjadi di sini, anak-anak ditempatkan ke sini bukan sebuah kebetulan. Tidak ada kebetulan atau kami atur. Kalau atur kami akan cari anak yang baik-baik. Tapi kan enggak. Kami selalu mengatakan mana yang dikirim itulah yang akan kami didik. Tidak mudah mendidik seorang hamba Tuhan karena dia baru bertemu dengan kami baru saja kan dengan kita kan. Dia sudah lama sama orang tuanya, beberapa tahun, 19 tahun, terus ketemu kita, ini orang ini siapa kok ngatur-ngatur hidup saya, pasti ada dalam pikirannya, ya kan? Tapi tetap seperti yang kami bilang, ada tanggung jawab yang diberikan bagi kami, khususnya di pastori ya, bagaimana saya akan mempelajari dia 2-3 kali, baru saya akan tahu bagaimana menghajar dia, istilahnya begitu, tanda kutip, tapi bukan saya pukuli enggak ya. Jadi bagaimana mengendalikan anak ini, bagaimana mendidik anak ini, saya melihat dulu orang ini gimana, nanti jadinya gimana ya. Tidak ada yang datang langsung baik saudara, enggak ada, semua ini enggak ada, gunanya juga enggak. Ya, semua datang dengan seluruh hidupnya yang ya begitulah ya. Jadi butuh proses. Saudara mungkin tidak tahu, Bapak yang tahu, karena saya juga menangis gara-gara kalian. Hati saya susah, tapi Bapak bilang,
kuatkan hatimu, kuatkan hatimu. Ya, karena tidak mudah. Saya tidak melahirkanmu dari rahimku, jadi aku punya power mengatakan, mama mau mati melahirkan kamu, nggak bisa kan. Kalau anak ini kan saya punya kekuatan itu mengatakannya. Kalian anak-anak orang lain yang dididik bagi kami, jadi saya harus, kalau saya sudah greget saya pasti lari ke kamar atau diam saja. Tapi saya percaya, saya percaya. Seperti dibilang tidak mudah membentuk sesuatu. Kalau seorang pembentuk, apapun yang kita bentuk, tidak langsung jadi kan, kadang salah, kita terluka kadang, tapi hasilnya pasti baik. Selalu itu yang menjadi pikiran kami, harapan kami, dan kami percaya Tuhan akan membentuk anak ini. Jadi tangan-tangan kita, lelahnya, semua air mata, semuanya pun suatu saat ini akan menjadi baik. Mungkin belum kelihatan sekarang, tapi kedepannya kami percaya ini akan menjadi hamba Tuhan yang lebih baik ya. Itu harapan kami. Jadi tidak pernah terbesit dalam hati kami untuk memusnahkan, enggak, membuat kalian menjadi kuat, iya. Membuat kalian menjadi kuat dan seperti tadi saya sudah sebutkan, saya juga dipanggil 20 tahun, Bapak dipanggil jadi hamba Tuhan juga 19 tahun ya. Jadi bukan mudah kali aku, enggak. Panggilan Tuhan membuat kita kuat ya. Kalian akan menjadi hamba Tuhan lebih dari kami, amin. Ya, itu harapan kami seperti Bapak bilang tadi, supaya kami menonton TV dengan bahagia. Jadi jadilah kuat ya, jadilah kuat. Didikan yang baik bawalah dari sini, didikan tidak baik apapun itu jangan kau bawa-bawa dari sini. Semua nasihat, doa, harapan kami ada bersama dengan kalian ya. Jadi kami tidak akan mengeluarkan kalian dari Healing Inside Family ini, silakan bertahan di situ sama maunya saudara ya. Kami tidak akan karena sudah masuk di keluarga, jadi namanya itu kakak Healing Inside, nggak usah dihapus. Jadi itu ada di sana. Apapun di pastori ada lagi sih sebenarnya ya, jadi kalian akan tetap di situ kecuali kalian ganti kartu atau bagaimana ya. Jangan lupa undangan-undangan kebahagiaan pernikahan gitu kan, pertabisan gereja baru gitu ya. Sebutkan aja di gereja di apa ini. Jadi kami juga akan bersukacita di tempat ini ya. Dan terima kasih sudah bersama dengan kami diberkati pastinya. Kami sangat tertolong ya, sama-sama kami juga merasakan pelayanan dari Yeri dan Lydia selama bersama dengan kami di tempat ini ya. Jadi tetap kuat. Kalau datang ke Surabaya mampirlah. Jangan mampir saja, boleh-boleh. Untuk mama ya kan. Nah, jangan lupakan kami. Kalau ada, kita masih bisa ketemu di Zoom ya, selama masih bisa. Dan sebagai tanda kasih kami akan memberikan bingkisan yang akan diserahkan oleh perwakilan Oma 1, berarti Oma dari majelis 1 dan dari Oma Endang bisa sih, Oma kan sudah Oma Leman. Ya. Ya, dari majelis Mbak Elbri. Mas Gun akan memberikan kepada Jerry dan Oma Leman akan memberikan ke Lydia. Mari Lydia sama Yeri maju ke depan. Ya, dari kami sebagai tanda kasih kami, Lydia, itu nggak salah bungkus? Oh salah, bener. Ya, nanti kalau salah tukar sendiri aja. Ya. Kok 1, 2, 3 silahkan dikeringkan. Ya, terima kasih. Iya langsung sanitizer ya, enggak. Oke, terima kasih. Ya. Yang menerima persembahan, ya kasih sanitizer juga ya. Itu sebagai tanda kasih dari kami. Terima kasih. Kami doakan tetap bersama dengan Tuhan sampai akhir hidup seperti pujian ini ya. Itu saja. Kita akan menerima doa berkat, doa syafaat sekaligus. Kita akan nyanyikan refrennya aja. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kami undang Bapak Gembala ke depan.
Ada, kayaknya masih ada bingkisan ya? Ya, sambil sayu-sayu dari keluarga Panti 1, dari anak muda 1. Kak Ata aja, Mbak Ata 1, dari anak muda, mewakili anak muda. Natalin ngasih. Ayo 2 hamba Tuhan silakan maju. Mbak Ata dengan Kak Natalin. Yang Natalin ngasih ke Yeri. Nggak usah bersalaman ya, nggak usah bersalaman. Silakan. Foto aja. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, banyak orang yang mengasihi Dia. Hai akhir hidup, ku ikuti panggilanmu. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Pada penghujung ibadah ini kami bersyukur untuk cinta dari jemaat, untuk cinta dari pengurus gereja kepada 2 hamba Tuhan, Yeri dan Lydia. Semakin meneguhkan hati mereka, memantapkan langkah mereka untuk melayani Tuhan di Jawa Barat nanti Tuhan. Terima kasih untuk semua sidang jemaat yang telah berdoa, yang telah membuka pintu hati mereka, menerima mereka 1 tahun melayani di gereja yang sederhana ini. Diberkati dan disertai oleh Tuhan. Maka jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih-Nya yang luar biasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, itulah yang memberkati engkau sekalian, yang menyertai engkau, disertai mulai hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, penyertaannya, kasih-Nya, berkat jasmani dan rohani mengikuti engkau. Kembalilah bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita responi berkat Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa.